Halo teman-teman, apa kabar? Tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang twin-to-twin transfusion syndrome. Apa itu twin-to-twin transfusion syndrome? Merupakan kondisi gestasional di mana sirkulasi salah satu bayi kembar dan bayi yang lain terhubung lewat anastomose plasental. Twin-to-twin transfusion syndrome merupakan salah satu komplikasi serius yang sering dijumpai pada kehamilan anak kembar. Twin-to-twin transfusion syndrome mulai terjadi pada minggu 16 sampai 26 usia kehamilan. Insidensinya 10-20% pada bayi kembar monokorionik. Twin-to-twin transfusion syndrome eksklusif terjadi pada kembar monokorionik dengan plasenta diamniotik monokorionik. Walaupun jarang, twin-to-twin transfusion syndrome bisa juga ditemukan pada dikorionik, hanya bila terdapat koneksi vaskular antar kedua sirkulasi. Secara klinis, bentuk twin-to-twin transfusion syndrome bisa terjadi akut maupun kronik. Perhatikan gambar plasenta di video ini. Pada plasenta bayi dengan twin-to-twin transfusion syndrome, akan terlihat tali pusat bayi resipien diameternya lebih besar daripada bayi donor. Plasenta pada bayi donor juga tampak lebih anemis edematos dibandingkan bayi resipien. Pada gambar bayi dengan twin-to-twin transfusion syndrome di video ini, tampak bayi resipien yang tampak lebih besar dengan polisitemia, dan bayi donor yang tampak lebih kecil dengan anemia. Apa itu twin-to-twin transfusion syndrome bentuk akut? Pada bentuk akut biasanya terjadi pada saat persalinan akibat insiden hemodinamik yang mendadak terjadi. Misalnya kompresi tali pusat atau ruptur vaskular dengan fasa pravia yang hanya mengenai salah satu kembar. Bayi akan memiliki berat badan yang sama, tapi yang satu pucat dan yang lainnya pletora. Hemoglobin dan hematokrit sama atau bayi dengan pletora akan meningkat hitung eritrosit dan hemoglobinnya. Bayi yang pucat akan tampak anemis dalam beberapa jam kelahiran seiring volume intravaskular yang terbentuk kembali. Bentuk akut juga terjadi saat persalinan, di mana darah kembar yang pertama akan terkuras ke bayi yang lahir setelahnya akibat penjepitan tali pusat pada bayi pertama. Saat penjepitan tali pusat terjadi, darah akan mengalir secara cepat dari bayi kedua melewati anastomosis plasenta ke plasenta yang monokorionik. Akibat penurunan tekanan darah mendadak pada perfusi angioarsitektur plasenta dari bayi kembar kedua. Apa itu twin-to-twin transfusion syndrome bentuk kronik? Pada bentuk kronik terjadi ketidakseimbangan volume darah transfusi di antara kedua kembar dengan plasenta yang diamnion monokorionik. Adanya anastomosis vakular antar bayi kembar memungkinkan salah satu bayi menjadi donor dan satunya lagi menjadi resipien. Bagaimana mendiagnosis twin-to-twin transfusion syndrome? Twin-to-twin transfusion syndrome terdeteksi dengan ultrasound sejak masih berada dalam kandungan. Pada bayi, diagnosis dapat ditegakkan bila didapatkan hemoglobin lebih dari 5 gram per desiliter dan perbedaan dalam pertumbuhan lebih dari 15-20% antara kedua bayi kembar. Twin-to-twin transfusion syndrome dapat didiagnosis pada bayi kembar monokorionik bila terdapat lebih atau sama dengan dua kriteria berikut. Pertama, perbedaan hemoglobin antar bayi kembar lebih dari 5 gram per desiliter. Kedua, bayi kembar yang satu pucat, bayi lainnya pletora. Ketiga, perbedaan berat badan antar kedua bayi lebih dari 15%. Bagaimana pembagian staging pada bayi dengan twin-to-twin transfusion syndrome? Staging yang digunakan adalah modifikasi Cincinnati, berupa sistem staging Quintero, di mana sistem ini membagi bayi dengan twin-to-twin transfusion syndrome atas 5 stage. Staging dilakukan lewat pemeriksaan bayi pada saat antenatal dengan menggunakan Doppler. Bagaimana klinis bayi kembar dengan twin-to-twin transfusion syndrome? Pada twin-to-twin transfusion syndrome, terkadang koneksi pembuluh darah di dalam plasenta tidak terbagi secara merata, dan terjadi ketidakseimbangan dalam pertukaran darah antara bayi kembar. Pada bayi kembar diamnionik monokorionik DIMO, karena hanya memiliki satu plasenta, maka kedua bayi akan berbagi plasenta dan pembuluh darah. Bila terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi aliran darah yang melewati pembuluh darah, maka salah satu bayi mendapat suplai berlebihan dibandingkan yang lain. Pada bayi donor, ketidakseimbangan cairan menyebabkan aliran darah ke bayi donor lebih kurang, sehingga terjadi kehilangan volume darah yang progresif atau dikenal dengan hipovolemia dan dehidrasi. Akibatnya, perfusi ginjal akan menurun sehingga pengeluaran urin akan berkurang sehingga terjadi oliguria. Bahkan bisa terjadi gagal ginjal.
Kurangnya kencing pada bayi menyebabkan cairan amniotik sedikit atau lebih dikenal dengan istilah oligohidramion. Aktivasi sistem renin-angiotensin dan angiotensin alfa akan meningkatkan reabsorpsi tubulus renal, sehingga terjadi vasokonstriksi untuk mempertahankan volume sirkulasi bayi. Vasokonstriksi akan menyebabkan insufisiensi uteroplasental dan bayi dapat gagal tumbuh. Bila bayi mengalami anemia berat, maka bisa terjadi hidrop. Jika volume darah dari sistem sirkulasi donor tidak efektif mencapai tubuh, maka akan terjadi disfungsi kardiovaskular yang berujung pada kematian. Pada bayi yang menjadi resipien, ketidakseimbangan cairan menyebabkan aliran darah ke bayi resipien berlebihan, sehingga terjadi peningkatan volume darah atau hipervolemia dan polisitemia. Peningkatan volume sirkulasi akan menyebabkan filtrasi glomerular meningkat, dan reabsorpsi tubulus renalis menurun, sehingga produksi urin meningkat atau poliuria, sehingga kandung kemih lebih sering terisi dan produksi urin dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan cairan amnion menjadi banyak atau dikenal dengan polihidramion. Bayi dengan volume yang overload dan ginjal dengan O2 tinggi dapat menyebabkan hidrops pada bayi. Hipervolemia yang persisten akan mempengaruhi fungsi otot jantung resipien, yang akan bekerja keras memompa untuk meningkatkan jumlah darah. Hipervolemia dapat melebihi kapasitas sistem kardiovaskular dan menyebabkan disfungsi kardiovaskular, gagal jantung serta kematian. Anomali jantung apa yang bisa ditemukan pada twin-to-twin transfusion syndrome? Kembar Dimo memiliki peningkatan risiko anomali struktur jantung, setidaknya pada salah satu bayi. Sekitar 7% bayi akan menderita penyakit jantung bawaan. Fungsi jantung yang abnormal ditemukan pada 45-50% kembar resipien. Defek jantung paling sering adalah VSD. Prevalensi pulmonal stenosis pada twin-to-twin transfusion syndrome 4 kali lebih tinggi. Kembar donor bisa didapatkan TGA, sedangkan kembar resipien didapatkan malformasi galen pada vena. Apa laboratorium yang perlu dilakukan pada twin-to-twin transfusion syndrome? Pemeriksaan laboratorium yang perlu dilakukan adalah darah lengkap untuk melihat anemia, polisitemia, trombositopenia, kalsium untuk mendeteksi hipokalsemia, gula darah untuk mendeteksi hipoglikemia, urea kreatinin untuk melihat disfungsi ginjal, kadar bilirubin untuk melihat hiperbilirubinemia pada kembar resipien dengan polisitemia. Apa pemeriksaan penunjang radiologi pada twin-to-twin transfusion syndrome? USG kepala untuk melihat IVH dan PVL, ekokardiografi untuk melihat disfungsi atau hipertrofi miokardial dan efusi perikardial, USG ginjal untuk melihat kognisitas ginjal yang abnormal, USG abdomen untuk ascites pada hidrops fetalis, pemeriksaan eksfototoraks untuk melihat efusi pleura dan kardiomegali pada hidrops fetalis. Bagaimana penata laksanaan bayi dengan twin-to-twin transfusion syndrome? Penanganan ditujukan pada prematuritas, anemia, polisitemia, dan hidrops fetalis. Kembar donor dengan anemia berat diberikan transfusi PRC atau transfusi tukar parsial. Kembar resipien dengan polisitemia membutuhkan transfusi tukar parsial untuk menurunkan kadar serumnya. Bayi dengan hidrops fetalis membutuhkan ventilator torakosentesis, perikardiosentesis, dan parasentesis. Makasih semuanya, tetap sehat selalu ya.